Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Mari siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Mari berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami datang dengan sukacita yang daripada Engkau Tuhan, merayakan kelahiran-Mu, merayakan Natal hari ini Tuhan Yesus. Tuhan yang menilik setiap hati kami, dan kehadiran kami Tuhan, biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan pagi ini Tuhan Yesus, menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan manis kedengarannya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami dikasihkan ibadah ini kepada Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Engkau juru selamat hidup kami Tuhan. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah
Berapa banyak yang siap memuji Tuhan, amin. Boleh lihat kiri kanannya, katakan selamat Natal, amin. Mari tepuk tangan sama-sama. Mari bersama-sama.
kasih untuk Natal tahun ini Tuhan. Doa kami 2021 menjadi Natal yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Natal terindah dalam hidupku, waktu ku bertemu Yesusku. Saat ku tahu juru selamatku telah lahir di hatiku. Saat terindah dalam hidupku, waktu ku mengenal
Saya mengajak setiap kita, jadikan Natal tahun ini menjadi Natal yang terindah dalam hidupmu. Angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh sambil engkau mengangkat kedua tanganmu, katakan. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu, segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu, segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. Kami mengucap syukur kami boleh ada di Natal 2021 ini. Terima kasih buat segala berkat anugerah Tuhan dan Natal yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Dan kami mau memaknai momen Natal kami ini dengan sungguh Tuhan. Kami gak mau lagi sama memaknai Natal seperti Natal-Natal yang terdahulu. Biarlah di sisa hidup kami nanti, setiap kami masih diberikan anugerah bisa merayakan Natal, kami bisa memaknai Natal itu seperti yang Kau kehendaki. Mampukan kami semua Tuhan, bukan cuma cakap jadi pendengar firman, tapi cakap juga jadi pelaku-pelaku firman. Jangan satupun kami, baik yang hadir di gerejamu ini maupun yang mengikuti secara online Tuhan, yang Kau lalui. Kami rindu kami semua mengalami urapan, berkat, dan pengajaran yang daripada-Mu. Kami siap Tuhan. Yang siap diberkati katakan dengan iman. Amin. Silakan duduk kekasih Tuhan. Shalom semuanya. Selamat Natal 2021. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Sebelum saya menyampaikan renungan Natal di momen ini, kita akan siapkan hati kita untuk membaca terlebih dahulu Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-38. Lukas 1 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Beritahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kekasih Tuhan, ayat yang
dibaca tadi di ayat 38, perkataan Maria itu tentu semua kita pernah mendengar, dan bagi saya ini kalimat yang sangat fenomenal. Ya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dan lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini perkataan yang sederhana, perkataan yang bisa diucapkan siapa saja, tapi siapa saja yang bisa mengucapkan kata-kata seperti yang diucapkan Maria, belum tentu bisa mengerjakannya sepresisi Maria. Sesungguhnya aku inilah hambamu, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kalau perkataan Tuhan kepada kita, Seno jadilah kau orang kaya, jadilah padaku apa yang kau kehendaki, begitu mudahnya. Seno, kau akan diberkati, akan bisa mempengaruhi banyak orang, kau akan jadi berkat bagi banyak orang. Aku ini hambamu Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau perkatakan. Tapi ketika Tuhan berkata kepada saya, Sen, 2022 ini kau akan alami sakit penyakit yang gak pernah kau rasakan sebelumnya. Sen, 2022 akan kuizinkan angin topan badai kehidupan menghantuimu dan keluargamu, sehingga kau akan mengalami resesi ekonomi. Pertanyaannya, saya, kalau itu saya, saudara, kalau itu saudara, bisa gak berkata, aku ini hambamu, siapalah aku ini Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau kehendaki. Natal bicara mengenai berpasrah diri kepada Tuhan. Itulah momen Natal ini. Rangkaian Natal kita yang dimulai dari malam Natal, hari Minggu, tanggal 26, sampai nanti rangkaian kunci tahun, buka tahun, dan juga ibadah Minggu di tanggal 2 Januari. Saya beri tema besar, The Simplicity of Christmas. Natal yang sederhana, saudara. Bahkan kalau Bapak Ibu sudah bersama dengan saya sejak beberapa tahun, saya selalu bilang sama panitia, saya gak suka tuh pohon-pohon Natal begitu. Panitia tentu tahu, saya gak suka yang glamor-glamor gitu, yang bling-bling-bling begitu di Natal. Saya tidak menentang orang yang bisa mengusahakan itu, gereja yang mengadakan itu, rumah saudara yang buat seperti itu, saya tidak menentang. Cuma kalau bagi saya, dengan kita memprioritaskan hal-hal tadi, justru esensi Natal itu hilang. Berkali-kali saya bilang orang di Natal tuh kepo masang pohon Natal. Beli malaikat-malaikatan, beli bola-bola seperti ini saudara. Beli lampu baru, siapkan kue. Boleh tanya istri saya. Sejak dia menikah sama saya selalu berkata gak usah pakai pohon terang di rumah. Ya. Sederhana aja Natal. Karena saya ingin mengajar anak-anak saya untuk memaknai Natal itu tidak seperti orang tua saya mengajarkan saya. Saya tidak bilang orang tua saya salah. Tapi orang tua saya sejak kecil, kita sudah pernah ngomong di Bible Talk bersama Pak Lesmana dan juga Pak Prana. Saya itu dibentuk menjadi anak Kristen yang kalau Natal itu begitu bersemangatnya. Kenapa? Dapat baju baru. Kenapa? Bukan cuma dapat baju baru, bajunya bisa milih. Bisa request. Di November Bapak saya sudah bilang, Le nanti Natalan yang masih bulan depan saudara. Kamu mau baju apa? Karena Bapak saya bukan orang kaya. Untuk dia bisa memenuhi keinginan saya dan adik saya tentu dia harus nabung dulu. Maka saya menunggu momen Natal itu. Yang saya tunggu bukan momen bagaimana saya bisa memaknai Natal, tapi baju barunya. Dan di rumah saya orang Jawa, Bapak Ibu itu terbiasa sederhana. Kami tuh ada nastar, ada kue-kuean itu kalau momen Natal ini aja. Ya. Sehingga di momen Natal itu saya senang, kenapa? Saya ada makanan di rumah dan saya akan berkunjung kepada tetangga, kepada rekan segereja untuk bisa menikmati hal-hal yang enak-enak. Bapak Ibu tahu nggak? Saya tahu Black Forest itu di momen Natal. Andai kata Natal tidak seperti itu, saya nggak akan tahu Black Forest. Tapi meskipun ada kenangan yang baik yang saya dapatkan, memori saya soal Natal ya itu. Natal baju baru, Natal pohon terang, Natal hal-hal yang hanya kalau mau jujur ngomongin kedagingan.
Padahal pesan Natal di Alkitab, baca baik-baik, itu bicara mengenai the simplicity of Christmas itu. Natal yang sederhana itu. Natal yang bicara tentang ayat-ayat yang kita baca tadi tentang bagaimana seorang Maria bisa berpasrah diri. Dia masih muda, dia masih remaja. Perempuan yang disebut oleh Alkitab terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia anak dara. Dia mengandung padahal dia belum bersuami. Dia mengandung tidak dibuahi oleh sperma laki-laki. Dia mengandung yang konteksnya zaman dulu, zaman sekarang itu aib. Karena dia akan melahirkan seorang anak yang bapaknya gak jelas. Tapi perkataan malaikat Tuhan bahwa perempuan anak darah yakni Maria ini akan mengandung, direspon Maria dengan kalimat yang kalau mau jujur saudara, gak mungkin ada di otak anak seusia Maria itu. Maria zaman dulu perempuan gak bersekolah. Saya bahkan berani berkata anak saya Sean yang sudah melayani Tuhan itu ketika mendapatkan informasi dari malaikat Tuhan kah atau Tuhan bicara. Saya rasa saya agak meragukan dia bisa berkata, jadilah padaku apa yang kau mau Tuhan. Aku ini hambamu. Kayaknya di otak saya anak-anak kita itu gak mungkin bisa bicara demikian. Padahal mereka sudah berpendidikan cukup baik. Dibandingkan Maria. Di zaman itu paternalistik, perempuan itu gak disekolahkan saudara. Tapi Maria bisa mengatakan hal-hal itu. Padahal dia bukannya Yohanes Pembaptis yang bapak ibunya imam. Dia adalah keturunan Daud. Let's say orang biasa. Kenapa ada peristiwa ini dan dicatat di Alkitab dan setiap Natal kita baca tapi hilang esensinya. Karena orang Kristen itu bias tentang Natal Bapak Ibu. Pertanyaan saya di Natal yang berbahagia ini, apakah kita sudah berserah diri kepada Tuhan? Dalam kehidupan yang berat, 2 tahun ini berat buat kita. Saya masih ingat banget malam Natal tahun 2020, Natal 2020, let's say tahun kemarin. Saya keras ngomong Natal karena saya berkata pandemi akan luar biasa terjadi. Terjadi atas Indonesia dan benar beberapa bulan kemudian di 2021 di pertengahan tahun ini kita mengalami dampak yang luar biasa yang gak pernah kita pikirkan. Rumah sakit full. Memang tidak semengeri India tapi sudah terjadi di Indonesia. Kita tadinya gak peduli. Yang mati yang kena COVID orang lain gue gak kenal. Sekarang inner circle saya. Inner circle kita. Orang yang mati itu orang yang kita kenal. Saya kehilangan teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, teman geng. Di komplek tempat saya besar, di komplek Kodam Kebonjeruk. Itu hampir setiap hari saya mendapatkan kabar seperti itu. Puji Tuhan di keluarga besar The Way, memang kita tidak besar gereja ini. Saya tidak mendengarkan berita yang seperti itu masifnya. Tapi orang-orang yang saya dapat kabar mengalami kedukaan itu menjadi masif. Dan hari ini juga sama saudara. Ya adalah yang ngomong Omikron itu tidak seberbahaya Delta. Benar ya? Dan puji Tuhan sekarang semua kita sudah divaksin. Maka saudara yang belum divaksin, vaksin saudara. Bagi saya vaksin itu adalah kita bukan saja menjaga diri yang let's say kita imani tubuh kita ada bait Roh Kudus. Tapi dengan kita vaksin kita mencintai orang lain juga. Menghargai orang lain juga. Saya masih ingat ketika vaksin pertama mertua saya, mamanya Silvi. Mama gak divaksin Saya tanya sama Silvi. Karena saya kalau ngomong sama mama langsung takut dia salah paham. Kenapa mama gak mau divaksin? Katanya sudah tua dan mama gak kemana-mana. Saya bilang sama Silvi, yang vaksin itu bukan untuk diri kita sendiri. Vaksin itu untuk orang lain. Mama emang gak kemana-mana. Tapi saya masih keluar rumah. Kalau saya datang, saya sudah divaksin, imun saya kuat. Tapi saya masih bawa virus itu. Kalau saya ke rumah, mama kena gimana? Iya mama emang gak kemana-mana, tapi mama sering keluar. Kalau ada tukang sayur datang bawa pesanan dia lewat, sekarang kan tukang sayur kan begitu ya saudara ya. Kita tinggal pesan aja, tolong pesan jagung ya, kangkung, wortel. Dia akan datang. Yang ngambil itu siapa? Kalau gak istri saya ya mama mertua. Kalau nanti kena ada apa-apa bagaimana? Ya puji Tuhan. Beberapa orang, beberapa teman saya bahkan masih keras bilang, alah ini adalah konspirasi, come on man. Meskipun benar itu konspirasi tapi faktanya ada orang-orang yang kita cintai kena COVID. Dan sekarang kita tahu banyak yang meninggal. Dan di Natal 2021 ini bahaya Omikron. Bapak Ibu saya gak tahu, yang dokter tolong nanti konfirmasi dok. Itu di Afrika. Saya bukan nakut-nakutin ya.
Tapi di Afrika, saya lupa negara apa, tapi berita ini saya dapatkan minggu kemarin. Itu adalah satu negara yang WHO akhirnya ngirim orang ke sana karena banyak orang yang mati terhadap yang kena virus tertentu yang belum diketahui apa. Coba di browsing nanti di Afrika. Ya. Artinya apa? Semakin hari semakin bahaya yang kayak gini nih. Hal-hal yang menakutkan kayak gini akan terjadi. Jika kita tidak punya iman seperti Maria yang berpasrah diri, kita akan menjadi orang yang ketakutan, orang yang khawatir, orang yang negatif thinking. Saya meskipun berkali-kali ngomong, hayo Bapak Ibu bijaksana menghadapi dunia ini, tapi tensi saya bukan negatif thinking. Nah, menjadi orang yang memaknai Natal seperti Maria, mestinya membuat kita sadar. Hamba Tuhan. Natal bicara mengenai kita adalah hamba Tuhan. What the meaning of hamba Tuhan? Hamba Tuhan, terminologi hamba Tuhan itu sudah jadi penurunan degradasi benar-benar. Orang dengan bangganya berkata saya hamba Tuhan. Satu sisi saya sebagai pendeta saya senang orang bilang saya hamba Tuhan. Tapi tahukah saudara bahwa makna hamba Tuhan itu berarti ketika saya ngomong saya adalah hamba Tuhan, maka saya tuh harus punya pemahaman dan saya akan mempraktekkannya dalam kehidupan saya bahwa hidup saya bukan saya lagi tapi Tuhan yang punya saya karena saya adalah budaknya Tuhan, doulos tuteu dalam bahasa Yunaninya. Saya ini punya Tuhan, budaknya Tuhan. Saya gak bisa lagi berpikir saya mau A, saya mau B, saya ngelakuin A, saya ngelakuin B. Saya gak boleh berpikir begitu lagi. Sekarang sebagai hamba Tuhan saya berpikir kalau saya melakukan A ini, saya tanya dulu sama Tuhan, Tuhan saya punya rencana ngelakuin A di tahun 2022. Yang saya mau kerjakan ini yang ada di otak saya ini, diizinkan dirimu apa tidak? Seorang hamba Tuhan bahkan ketika tersedia makanan di meja makan dan kita berhak untuk memakan apapun yang dijamu kepada kita itu. Kita harus berpikir lagi, Tuhan aku ini hambamu. Tubuhku ini adalah bait Roh Kudus. Dari berkat makanan yang ada di meja makan yang banyak ini. Kira-kira Tuhan yang pantas ku makan yang mana? Yang berguna bagi tubuhku yang apa? Hamba Tuhan tuh begitu. Saya punya kas saya sendiri saudara. Yang let's say itu uang pribadi saya. Yang bisa saya pakai semau saya. Tapi ketika saya bilang Tuhan aku ini hambamu. Bahkan yang uang memang menjadi hak saya. Untuk saya pakai semau-mau saya. Saya gak bisa mengeluarkan begitu saja semudah. Membalikkan telapak tangan. Meskipun itu hanya Bapak Ibu mungkin berpikir. Masa sih Pak Seno? Bahkan 10.000 sekalipun. 20.000 sekalipun. Saya berpikir panjang saudara. Saya kepengen semua kita di sini memahami diri sebagai hamba Tuhan. Yang memasrahkan hidup kepada Tuhan. Nah pertanyaannya, bagaimana supaya Bapak, Ibu dan saya di Natal 2021 ini bisa jadi orang yang pasrah sama Tuhan. Pasrah sama Tuhan tuh bukan begini ya. Ya udahlah, terserah Tuhan lah. Ma, kita gak punya apa-apa, aku udah di PHK, terserah Tuhan lah. Terus hanya ngejongkrok aja. Terus hanya doa di pojokan, tanpa berinisiatif untuk kerja, tanpa berinisiatif untuk mengerjakan tanggung jawab. Kalau saya kepala rumah tangga, bagaimana istri saya, anak-anak saya supaya bisa terjamin hidupnya. Bukan seperti itu, bukan itu pasrah dalam konteks kekristenan. Bagaimana kita bisa pasrah kepada Tuhan? Jadi pasrah itu bukan hanya bisa dikerjakan oleh orang yang gak punya apa-apa ya. Ini yang salah, sehingga orang yang punya apa-apa itu gak ada konsep pasrah itu. Bahasa Jawa tuh nerimo ing pandum saudara. Kalau saudara orang Jawa saudara ngerti itu. Ada kejawen yang banyak sekali pengajarannya itu saya cukup diberkati. Sehingga kalau mau jujur, kalau orang yang menganut kejawen itu ya bisa hidup di mana saja dia. Karena filosofinya begitu dalam.
Dan bagi saya yang mendalami Alkitab, ada banyak prinsip dalam apa yang diajarkan bahkan oleh budaya, oleh adat, oleh orang-orang tua kita, itu gak bertentangan dengan Alkitab. Nah, saudara belajar dari kisah Maria tadi, ayat 34 tolong dimunculkan. Ayat 34 ini menarik untuk kita baca. Ketika malaikat Tuhan berkata, kamu adalah perempuan yang diberkati, kamu akan mengandung, dan kau harus namakan dia Yesus. Ayat 34 kalimatnya begini, kata Maria kepada malaikat itu, yang kita tahu malaikat itu namanya Gabriel. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Bagi saya saudara, orang yang mau menjadikan hidupnya berpasrah sama Tuhan, orang yang harus berani bertanya, bagaimana dia harus mengerjakan hidupnya, menjalani hidupnya kepada Tuhan. Jadi konsep berpasrah itu bukannya kita ngerjain sesuatu, kemudian fail, kemudian gagal, terus kita bilang terserah deh. Bukan begitu. Maka orang Kristen itu harus tahu. Saya berharap 2022 Bapak Ibu sudah tahu harus mengerjakan apa. Saya selalu mengatakan harus punya mimpi, harus punya goal, harus punya ukuran-ukuran. Pelayanan 2022 belum saya bagikan kepada tim saya di sini. Tapi saya sudah tahu saya mau mengerjain apa. Saya sudah mikirin, sudah dalam bentuk tertulis. Tinggal nanti mungkin cari waktu kumpul semuanya, entah pertemuan di gereja ini atau via Zoom. Saya akan mengutarakan visi misi saya. Tapi visi misi itu harus tahu ukurannya dulu. Mampu gak kita mengerjakannya? Jangan terlalu tinggi gitu. Kalau terlalu tinggi kita gak bisa menggapainya, kita putus asa. Dan akhirnya kalau putus asa, besok-besok kita gak berani bermimpi. Karena dalam hati, alah buat apa mimpi, wong punya mimpi gak pernah kita bisa gapai. Maria, itu tiba-tiba Tuhan berkata lewat Gabriel, kamu akan mengandung. Tapi Maria gak langsung, ya gitu aja. Dia bertanya, bagaimana aku menghadapi semua ini? Aku belum bersuami, aku masih muda. Gimana aku menanggungnya? Kurang lebih begitu. Ada pertanyaan kepada Gabriel yang kurang lebih kalau dalam bahasa Indonesia. Kan kita tahu Alkitab ini kan gak begini, literal begini. Kalimat antara Gabriel dengan Maria itu tidak seperti kalimat-kalimat di Alkitab kita ini. Bapak Ibu jangan jadi orang Kristen yang naif bahwa percakapan Maria dengan Gabriel hanya sebatas yang ada di Alkitab kita ini. Pasti ada kalimat yang cukup panjang. Mungkin setengah jam Gabriel bertemu dengan Maria. Ketika Maria bertanya seperti itu, mungkin Gabriel menjelaskannya yang tidak tercover di Alkitab ini. Saya percaya itu. Maria kurang lebih dalam bahasa sekarang, gue siap sih, gue siap gitu ya. Mengandung, gue pernah lihat nyokap gue mengandung, tante gue mengandung. Ya ngerti lah gue siap sih. Kalau ini dari Tuhan, aku juga siap. Tapi pertanyaannya bagaimana? Bagaimana aku harus menghadapi ngomong sama orang tua, ngomong sama tunanganku Yusuf. Itu dipertanyakan saudara. Orang yang pasrah itu orang yang bukan cuma lepas tangan terus gak peduli. Tapi orang yang bertanya, Tuhan aku ini harus bagaimana? 2022 kan kau punya mimpi semuanya. Ada yang bermimpi mau menikah, ada yang bermimpi untuk bisa mencicil KPR rumah, ada yang bermimpi untuk punya usaha baru, ada yang bermimpi untuk A, B, C, D, E, dan F. Orang yang pasrah itu langsung tanya sama Tuhan, Tuhan mimpiku ini, aku harus bagaimana? Inti saya saudara, coba sekarang kita tuh bangun komunikasi yang baik sama Tuhan. Dari saya pelayanan jadi pendeta tahun 2005 sampai sekarang, itu yang saya terus ngomongin di mimbar dimanapun. Saya dipercayakan Tuhan. Jangan Tuhan itu hanya sebatas doa. Ada lagu kan, Tuhan hanya sejauh doa. Bagi saya itu gak gitu. Kenapa konsep doa aja banyak orang Kristen salah memahami. Doa itu lipat tangan, tutup mata, hanya waktu tertentu. Padahal bagi saya doa itu komunikasi. Dalam segala hal ngobrol sama Tuhan. Bapak Ibu sekarang ini kalau naik mobil, itu kita bisa dari Serpong ini ke Jakarta, di tol Jakarta Tomang itu. Bisa setengah jam loh, 45 menit loh. Kadang-kadang macet stay, main kaki rem, gas. Bisa gak kita ngobrol sama Tuhan? Bisa, daripada kita mengeluh. Daripada kita menggerutu, daripada kita menyalahi keadaan.
macet begini, tol naik gope lagi. Lo tahu nggak tol Tomang naik gope hari ini? Nggak tahu kan ya? Sorry ya men, lo makan nggak pernah mikir itu restoran naikin harga berapa, tol naik gope lo bersungut-sungut aja. Kalau saudara orang yang benar-benar bijaksana mengeluarkan uang, terus ada naik tol 500, terus kau komplain, saya masih bisa terima. Tapi tol naik gope, lo beli bakso, baru makan bakso, lihat dok, mie ayam, mie, lo makan lagi. Habis makan mie ayam masih kenyang, belum turun, ususnya aja masih begini terus. Ada somai lewat, lo makan juga. Lah apakah ini orang yang benar-benar bijaksana? Soal gope tol lo ributin, tapi lo makan gak tahu diri. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Jadi bangun komunikasimu kepada Tuhan hari-hari ini. Saya udah bilang kalau Bapak Ibu tanya sama saya, Pase punya waktu doa gak? Saya bingung jawabnya. Tapi kalau anak-anak yang nanya sama saya akan bilang, paling gak Om Seno kalau mau makan tuh doa. Paling gak Om Seno ketika bangun tidur yang pertama kali dilakukan tuh bersyukur sama Tuhan. Kalau anak kecil yang bertanya, tapi kalau Bapak Ibu yang sedewasa saya bertanya, Pase punya waktu doa gak? Saya bingung. Sebab bagi saya tuh doa tuh kapan saja. Bahkan maafkan saya lagi berkhotbah begini, hati saya ngomong sama Tuhan. Apa yang harus ngomong? Karena kalau mau judul materi khotbah saya cuma ini saudara. Ini kalau dibacain 5 menit kelar. Terus gue harus ngomong apa dong? Roh saya terus bicara sama Tuhan. Ini poinnya, ini cuma poin Tuhan yang kucatat. Apa yang harus kusampaikan. Dan Tuhan bicara kepada saya dan tersalurkan lewat mulut lidah saya. Sehingga makanya dalam khotbah-khotbah saya itu mendengarkan lagi. Boleh tanya anak saya, istri saya. Kadang-kadang kalau malam-malam hari Minggu ya, mereka ketawa-ketawa tuh papa tuh. Narsis banget. Udah dia yang khotbah, malam-malam dengerin khotbahnya dia juga. Kenapa saya dengerin khotbah saya lagi? Karena banyak kata-kata yang tidak saya siapkan yang tersampaikan. Yang ketika saya ngomong ini saya kan gak mendengarkan. Maka saya harus dengar lagi. Dan malam itu saya banyak diberkati. Bukannya sombong. Saya diberkati oleh khotbah saya sendiri. Kenapa begitu? Ya karena tadi ada bangun komunikasi kepada Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu semua demikian. Sehingga gak khawatir menghadapi hari esok. Gak takut menghadapi hari esok. Maria mengandung itu gak takut. Apa kata mama nanti ya? Aduh papaku tuh galak. Nanti aku bisa dilempar golok lagi. Apa kata tetanggaku ya? Apa teman main karetku kalau kita mikir Maria tuh orang Jawa main karet saudara. Gimana nanti teman karetku? Lu kok tekdung tralala? Lu kan belum menikah. Apa kata mereka? Apalagi budaya Timur Tengah, budaya Yahudi itu kalau ada orang dituduh berzina dengan mengandung tidak punya bapak. Itu bisa mati dirajam batu. Apa kata orang nanti? Aku bisa mati nih. Maka sebelum dia menghadapi itu dia bertanya kepada malaikat Tuhan tadi. Bagaimana aku harus menghadapinya? Bapak Ibu dalam masalah-masalah ini, dalam masalah kehidupan saudara tentunya. Saudara sudah bertanya belum sama Tuhan? Dan sebelum kita menghadapi masalah itu, ketika kita sedang merencanakan berbuat sesuatu, kita sudah mikirin sampai ke sana apa tidak? Banyak orang Kristen yang maaf ya, saya konseling kan banyak orang. Orang kalau udah punya masalah, orang kalau sudah gagal baru konseling sama pendeta. Kebanyakan yang saya perhatikan, orang kalau udah gagal, terus ngobrol sama saya, dia mengerjakan sesuatu gagal gitu. Kenapa? Karena dia tidak pernah berpikir kalau gue ngerjain ini, kalau gagal bagaimana? Yang di otaknya dia tuh kalau berhasil, oke, Bapak Ibu kita harus positive thinking. Tapi kita juga harus memikirkan hal yang terburuk. Makanya ada firman Tuhan katakan kalau kau mau bangun menara, hitung-hitungan dulu. Bukan berarti kalau kantong penuh, punya emas, perak, punya uang, kita langsung bangun menara. Karena faktanya bangun menara pun kalau berhasil belum tentu baik di mata Tuhan. Menara Babel kan begitu. Menara Babel berhasil nggak? Bapak Ibu berhasil nggak? Berhasil, secara bangunan berhasil. Bayangin Menara Babel itu dibangun di kurang lebih Kejadian pasal 9 kan? Setelah air bah kan? Pasal 11 kalau tidak salah tepatnya. Itu dengan Adam gak sampai ribuan tahun. Jadi kalau kita memperhatikan itu masih zaman jadul banget. Teknologi gak ada tapi orang bisa bangun menara. Yang kalau kita baca Kejadian 11 tingginya sampai ke surga. Sampai ke langit. Tinggi banget. Oke kita pikir gak usah lah hiperbola banget. Udah setinggi Monas saja.
Bapak Ibu, sampai sekarang aja orang Indonesia nggak bisa lagi bangun menara seperti Monas. Benar nggak? Monas itu ada kan ada pemikiran Pak Karno dulu memikirkan karena dia arsitek, dia gambar sedemikian rupa. Dia tuangkan pikirannya kepada orang-orang terdekatnya. Kita bisa bangun nggak ini? Yuk kita konsolidasi, yuk kita harus bangun monumental untuk Indonesia. Supaya kita ada pride-nya. Oh, saya kagum sama Bung Karno karena seperti itu memang. Ketika hitung-hitungan dibangunlah monumen itu. Jadi Menara Babel itu jadi di zaman itu luar biasa Bapak Ibu. Tapi apakah itu indah di mata Tuhan? Enggak. Tuhan bilang dari surga, wah kalau kayak gini, semua yang dipikirkan manusia pasti jadi nih. Mereka meninggikan dirinya, mereka mau sama seperti aku. Gak bisa nih, dipanggil semua dewan surga. Mulai sekarang kita kacau balokan itu manusia dengan berbeda-beda bahasa. Sehingga akhirnya yang tadinya satu bahasa, gak bisa ngobrol, suami gak bisa ngobrol sama istrinya, orang tua gak bisa ngomong sama anaknya, kakak gak bisa ngomong sama adiknya, sekeluarga chaos. Karena gak pernah terjadi sebelumnya. Sehingga akhirnya istri yang berbeda sama suami bahasanya, itu keluar rumah ketemu tetangganya yang bisa ngomong. Ngumpul lah, suami ngumpul lagi, keluarga berantakan, akhirnya terjadi perceraian massal di zaman itu Bapak Ibu. Lo pernah mikir sampai sana gak? Terjadi perceraian massal di dalam Menara Babel itu. Sehingga laki-laki yang sudah berkeluarga terpaksa harus tinggalkan keluarganya. Kenapa gak nyambung, gak ada komunikasi di rumah tangga itu. Dia ketemu perempuan yang satu bahasa, kawin. Istrinya juga demikian. Bahkan orang tua terpisah dengan anak-anaknya. Di zaman itu ibu yang sayang sama anaknya harus melepaskan diri. Kenapa? Anaknya gak ngerti apa yang dia mau ajak ngomong. Anaknya juga bingung, kenapa mama sekarang gak ngerti bahasaku sih? Sehingga anak ini akhirnya ketemu temennya, mungkin ketemu om-om lain, tante-tante lain, ikut diadopsi sama mereka. Keluarga hancur. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Menara Babel berhasil secara fisik, tapi gagal di mata Tuhan. Banyak saudara 2021 ini berhasil secara materi, hidup rumah tanggamu tampaknya berhasil. Tapi pertanyaan saya, di mata Tuhan bagaimana? Saya selalu berkata kalau mau berhasil ekonomimu gampang. Hari ini masih ada libur kan? Bapak Ibu pergi ke daerah sekitar Malang sana. Paling perjalanan cuma 24 jam ke Gunung Kawi. Bapak Ibu saya kasih tahu caranya. Langsung datang ke Gunung Kawi, bayar sama kuncennya. Bayar berapa juta, berapa puluh juta. Kok bisa dapat tuyul pulang kaya saudara? Kalau gak tahu boleh tanya sama saya. Saya kasih alamatnya. Paling tidak saya tahulah wilayah itu, karena itu kan wilayah keluarga besar saya. Saya di Kediri, saya di Blitar, Malang dan sekitarnya itu mainan saya zaman saya kecil. Yang mau kaya karena tuyul angkat tangan. Gampang. Tapi kaya materi itu apakah Tuhan senang sama saudara? Saya bukan cuma kenal 1, 2, 3 orang. Beberapa orang yang kaya gara-gara hal itu. Saudara gak lama. Bahkan saya mau ngomong di mimbar ini bisa jadi keluarga saya ini dengerin saya. Tapi saya gak takut karena saya punya keyakinan memang mereka seperti itu. Ke Gunung Kawi kaya raya. Tapi hanya dinikmati cuma seingat saya gak sampai belasan tahun. Suaminya mati. Gak lama kemudian kaya rayanya masih, mamanya mati. Akhirnya anak-anak ini diwarisi kekayaan luar biasa Pak. Ini true story Pak. Kami yang keluarga jauh berkata, enak banget ya jadi anak-anak itu ya. Papa mamanya mati, ya mereka diwarisi kekayaan luar biasa. Villa di mana-mana, harta di mana-mana, mobil di mana-mana, rumah di mana-mana. Setiap pasar punya kios saudara, rumah petakannya, kontrakannya aja banyak sekali. Kita gak pernah berpikir ini akan habis. Tahu gak hari ini? Habis. Tinggal satu rumah yang let's say masih besar. Nilainya juga mungkin belasan atau puluhan M karena di wilayah yang cukup padat di Jakarta. Tapi tinggal itu aset mereka. Satu sisi ketika saya sudah jadi hamba Tuhan saya nangis. Kepada ibu saya ngomong. Bu, pikiran Mas Eno tuh begini loh. Terus saya mulai bilang sama adik-adik sepupu saya yang lebih dekat dengan mereka. Sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan, Mas melihatnya begini loh.
Saya bilang sama adik-adik sepupu saya, kalian coba pikirin, kalian dapat sesuatu gak dari mereka? Enggak mas. Bapak ibu gak pernah begitu. Oh keren. Sebab kalau kalian dapat sesuatu dari hal-hal yang jauh dari Tuhan itu, kalian akan terima transfernya, saya bilang. Bapak ibu, keterikatan terhadap masa lalu itu harus dibereskan di Natal ini. Makanya sebagai pendeta saya bilang, putuskan itu kutuk keturunan. Mungkin kita bisa lihat orang tua kita hidupnya benar, tapi kita gak tahu kakek kita gimana, buyut kita gimana, cicit kita gimana, canggah kita gimana. Saya tahu bapak saya, ibu saya benar, kakek saya dari pihak bapak, ibu sayanya orang benar. Tapi saya bahkan buyut saya gak kenal, saudara. Buyut gak kenal. Cuma tahu ceritanya doang. Di pihak ibu saya, buyut saya itu orang kaya yang bangun gereja. Gerejanya masih ada di kampung itu. Tapi saya tahu juga buyut saya karena begitu kayanya. Itu katanya gamelannya di hari-hari tertentu bisa bunyi sendiri. Saya meskipun tahu buyut saya itu orang kaya di desa itu. Semuanya itu dia yang punya gereja, dia yang bangun. Tapi saya dapat cerita juga. Kerisnya itu bisa jalan-jalan sendiri. Berarti kan ada terikatan okultisme di situ. Dan ketika saya sadar itu, ketika saya bertobat yang pertama kali saya lakukan, Tuhan aku putuskan dalam nama Yesus segala kutuk yang berusaha mengikatku. Putus di aku. Bahkan ketika di akhir hidupnya kakek saya bilang gini, Le, saya masih banget ingat. Di sebuah rumah sakit terbesar di Kediri. Di ruang ICU. Terus di perawatan, dia panggil saya. Saya bukan cucu pertama, tapi saya cucu laki-laki pertama. Dia ngomong gini, Mas, mau gak Bah kasih sesuatu? Yang let's say, jimatnya dia itu. Saya bilang langsung, satu sisi saya kepengen keren banget. Karena saya dapat cerita, saudara. Buyut saya itu kalau mau pergi kemana-mana, cuma begini dong. Psst, hilang. Sudah sampai di tujuan itu. Pak Yusak, lo kalah Pak kalau gue punya ilmu itu Pak. Lo mesti naikin pesawat dulu pergi kemana-mana. Lo baru mau take off dari Halim atau dari Soekarno-Hatta, baru terbang gue mau ke Bali. Tiba-tiba Pak Yusak sampai, saya udah ada di situ. Dan ini true story Pak. True story. Karena yang cerita sama saya bukan 1-2 orang. Keluarga besar saya kalau kumpul-kumpul pas Natalan tahun baru ceritanya kayak gitu. Saya bilang, kacau nih. Apakah mbah saya bukan Kristen? Yang buat gereja GKJW di Sindurjo, di Kecamatan Wates, di Desa Kunjang, Kediri itu mbah buyut saya, tanahnya punya dia, gerejanya yang bangun dia. Tapi masih terikat dengan hal itu. Kenapa zaman dulu tuh masih biasa? Kalau ke orang Batak, yang orang Batak angkat tangan, yang orang Ambon angkat tangan, yang orang Manado angkat tangan, yang orang NTT angkat tangan. Nggak ada semuanya orang bule semuanya di sini. Jangan bohong lah sama saya lah. Gue pernah ke NTT, lagi mau khotbah. Itu ada pendeta datang, saya pikir pendeta saya mau disambut. Ternyata tuan rumah bilang, Pak itu pendeta, saya gak mau sebut dari gereja mana lah ya. Itu berdiri di sini, Bapak undang masuk juga akan masuk. Gak mau Pak, karena tahu Bapak mau bikin KKR di situ. Ini pendeta cuma begini doang. Di sebuah rumah yang saya tinggali. Dari jauh kurang lebih jaraknya 200 meter. Ngapain dia? Wah Pak, nanti saya ceritakan. Yang penting Bapak berdoa dulu. Dan kita berdoa bergumul dengan tim gereja itu. Kita bikin KKR di lapangan desa. Setelah selesai baru diajak ngomong. Kalau di sini Pak, jangankan orang Kristen. Pendetanya juga punya ilmu. Kacau gak lo? Dan ini real Bapak Ibu. Dari muka-mukanya kan neneknya kayaknya dukun semuanya di sini. Kekasih Tuhan, jangan-jangan kau hidup susah seperti ini karena masih ada beres yang belum kau bereskan, kutuk yang belum kau bereskan. Maka di Natal ini yuk kita bertanya seperti Maria kepada Tuhan, Tuhan gimana aku harus melewati, mumpung kita belum kunci tahun nih. Kita beresin dosa kita, salah kita, kilaf yang sengaja, apalagi yang gak sengaja. Nah justru yang gak sengaja ini yang harus kita akui. Kita beresin semuanya jujur sama Tuhan. Berkali-kali saya bilang kalau jujur gak usah sama pendeta, gak usah ceritain dosa Pak. Saya udah berzina dengan perempuan, jangan gak usah. Kalau emang kau bisa bereskan sendiri supaya juga gue gak mikirin yang negatif ke lo. Kalau Pak Bimo cerita sama saya, bro kemarin gue tahun ini berzina dengan 3 perempuan, gue ilfil niat lo tau gak.
Ini pendeta tapi kok jinah sama 3 orang. Bukan benernya Bim, contoh. Beresin aja sendiri sama Tuhan. Makanya diinventaris. Makanya sebelum akhir tahun ini ada seminggu nih. Dari tanggal 25, 26 menjelang tahun baru tanggal 1 hari Sabtu mendatang. Tulis tuh. Salahmu apa sepanjang 2021 ini. Pernah bikin suami kesel. Ya, pernah nilep uang suami. Suami marah-marah, dompetnya hilang. Kau bilang tuyul padahal kau yang ngambil. Untuk arisan benda yang gak berguna lagi. Saya kemarin sempat marah sama istri saya. Untuk hal yang kecil, istri saya beli garukan punggung. Ya, garukan punggung. Tahu Bapak Ibu yang dari tembaga kecil itu yang kayak pulpen bisa diperpanjangin. Saya bilang yang gopo. Kalau lo gatal tinggal gue garuk sini. Kurang apa gue jagonya garukin punggung lo. Nggak, ini murah kok. Berapa? 4.000. Saya bilang bukan masalah murahnya. Istri saya itu kalau beli barang gak pernah mahal-mahal, saudara, 4.000. Tapi saya bilang buat apa? Saya selalu bilang, yang ngomong-ngomong 4.000 juga uang loh. Saya kalau ribut sama istri saya itu bukan hal yang gede. Nggak pernah saya lihat dia selingkuh. Pernah yang? Enggak. Pernah lihat gue selingkuh? Enggak. Masalah kecil 4.000, 3.000. Masalah remeh-remeh gitu loh saudara. Tapi yang saya mau katakan saudara, ayo sama-sama kita belajar hari ini untuk jujur, inventaris itu. Berarti kan gue pernah nyakitin istri gue, mungkin gara-gara dia bilang di hati, ya ampun laki gue 4.000 doang nyakitin gue. Padahal gue niatnya bener, tapi udah bikin sakit dia, tulis itu. Sebelum 12 kali dan akhirnya kita masuk di 1 Januari beresin semua itu. Kalau saya dulu sebelum bertobat, sebelum nikah ya, masih me time-nya banyak, saya ke puncak, saya ke pantai, dosa itu udah saya tulis, terus saya bakar. Pakai cipratin minyak urapan lagi. Iya, di atas ya, tidak di atas tidak. Ya kalau saudara jangan begitu yang udah punya keluarga, Mas saya mau beresin dosa saya mau ke pantai, istri lo marah lah. Ngapain lo ke pantai sendirian? Ya. Tapi beresin baik-baik. Supaya kita masuk tahun yang baru yang benar. Dan mulai bertanya sama Tuhan, mulai bagaimana kita bisa menghadapi hidup ini. Bapak Ibu dengarkan saya, 2022 akan menjadi tahun yang sulit buat kita semuanya. Pemerintah optimis, saya berdoa untuk itu. Pemerintah sangat yakin bisa menaikkan tingkat perekonomian menjadi level, katanya saya baca kemarin bisa optimis di angka 7. Ya, kita doakan. Ya. Tapi saya mau katakan, kita akan menghadapi tahun yang jauh lebih berat di 2022. Bapak Ibu mungkin masih ingat khotbah saya di 2020 Desember dan tahun baru masih ada di YouTube. Uji omongan saya. Saya bilang tahun 2021 tahun yang jauh lebih berat dari 2020. Apakah itu tidak terjadi? Terjadi. Dan saya mengatakan 2022 akan jadi tahun lebih berat buat semua kita. Bukan cuma buat pribadi tapi buat semua kita. Dan makanya untuk itu seperti Maria, cobalah bertanya kepada Tuhan lewat komunikasi yang baik dengan Tuhan tadi. Jadikan Tuhan tuh sahabat gitu loh. Pak Seno, saya gak bisa ngomong yang baik kalau dalam doa, gak apa-apa. Lo orang Betawi kan? Jangan belaga-belaga kalau doa sama Tuhan, apalagi lo baru jadi Kristen kan, maksudnya baru bertobat, baru akhirnya dibaptis gitu kan. Jangan belaga-belaga, oh Tuhanku, Yesusku yang baik. Kau bertahta di singgasanamu, di surga, nun jauh di sana. Gak usah begitu, Tuhan juga enak dengar suara begitu. Ngomong aja pakai bahasa Betawi. Tuhan, lagi ngapain lo? Gue bete nih liat laki gue, baru gue nikahin sebulan dia ngobrol begitu loh. Dan saya begitu kalau doa. Makanya saya masih ingat banget, itu sering berkali-kali saya berkata ketika saya menikah pertama kali sama Silvi, di malam pertama kami resmi di ranjang itu, gue pimpin doa, dia ketawa. Saya doa sungguh kan, ya lipat tangan gitu, karena saya belum ngajarin doa itu gak perlu lipat tangan, gak perlu tutup mata, tapi karena ini baru pertama kali takut dia shock, saya tutup mata, lipat tangan, tapi saya lupa, saya doa pakai bahasa saya sendiri. Gue lu, dia ketawa-ketawa. Kok ada suara kuntilanak gue lagi doa. Buka mata dia ketawa-ketawa. Ternyata dia kaget. Dia gak terbiasa doa begitu. Dia doanya tuh baku, kalimatnya baku. Tuhan, aku, dikau. Ya kalau saudara orang Jawa ya begitulah. Jangan kalau orang Jawa ngomongnya Gusti, Pangeran. Ya kalau emang kau memang dari Jawa Tengah, dari Yogyakarta, doanya seperti itu ya begitu, jangan kayak orang Betawi. Kalau lo ngomong, lu gimana Tuhan?
aneh. Tapi kalau saya Jawa cacat, lahir cuma sebagai orang Jawa tapi lahir di Jakarta gitu, gak bisa bahasa Jawa, ya pakai bahasa Betawi aja. Saya ketika khotbah model begini di The Way, tahu gak Bapak Ibu, banyak orang yang gak suka sama saya, bahkan saudara saya sendiri. Saya punya Koko, cicinya Silvi, sekarang udah almarhumah. Dia WhatsApp saya, Sen, Cici cuma nyampein, kalau Koko ikutin ya. Cici nyampein, pesan dari Koko, kalau khotbah jangan pakai lu gue. Karena takutnya banyak yang gak cocok. Iya Ci, diusahakan. Tapi gue gak bisa. Ya keceplosan gitu, gue lu. Karena saya ngomong ini bukan merendahkan saudara. Ini saya. Kalau saudara ngobrol sama saya akan pakai gue lu. Bahkan sama ibu saya saja yang usia 73 tahun ini. Tanya Silvi, tanya anak-anak saya. Kalau saya ngomong, Bu, lo ngapain? Lo masak apa? Saya gak bilang, Kanjeng Ibu. Kulo anakmu pengen takon, lo masak apa Bu? Enak banget sih lo Bu. Bahkan kalau kami berdebat tuh, gue gak suka ya Bu. Gue gak suka lo begini-gini. Kayak zaman pandemi kemarin kan, kalau janda-janda dapat itu bantuan-bantuan sosial gitu. Ibu saya pernah saya lagi di rumah sama anak-anak, tiba-tiba sebentar ya ibu mau ke Pak RT. Dia gak cerita apa-apa. Terus dia pergi dari pulang dari Pak RT bawa kardus gitu. Sebelum bawa kardus dia datang lagi. Terus dia, apa Bu? Sebentar ibu kelupaan bawa KTP. Dia pergi lagi ke Pak RT, habis itu bawa kardus. Saya sebut aja dari Partai Solidaritas Indonesia yang PSI, yang notabene itu partai saya. Ya. Tapi saya sebel gitu. Ya. Dalam artian kenapa? Karena ibu saya tuh dapat janda-janda yang tua itu dapat sumbangan, isinya beras, gula, kecap, sarden, beberapa. Tapi udah sampai di Pak RT harus pakai data, difoto pula lagi. Ibu saya megang kardus terus difoto. Terus Bu, nanti kalau lo muncul di koran gimana? Kalau orang yang kenal gue terus gimana? Itu anaknya Pak Seno, ibunya dapat sembako. Saya bilang, gue jangan kayak orang kere lah, saya bilang gitu. Masa gue gak bisa beliin, lu juga bisa beli sendiri. Saya bilang gitu, bener? Tahu gak saudara? Pas dimasak berasnya. Ibu kasih orang aja ya, dibilang begitu. Nah itu. Ya. Nangkep ya saudara ya. Bapak Ibu ayo sama-sama kita belajar menjadi orang yang percaya diri bahwa kau adalah biji matanya Tuhan. Saya kalau ngomong sama ibu saya begitu, saudara, saya marahin. Bu, kita tuh gak kere-kere banget. Ya udahlah kalau kita gak dapet, kata ibu saya gini, nanti kalau ibu gak ambil, diambil sama Pak RT. Ya biarin aja, saya bilang gitu. Pak RT kan gak berhak, ya biarin aja. Kalau ibu gak ambil mestinya karena tahu itu buat janda-janda, ya Pak RT-nya ngasih kemana ke RT lain ke, atau kemana ke. Bukan urusan kita. Ya, jadi saya gak kepengen nanti saudara begitu ya. Terus saya lihat di foto, Pak Bimo tuh gendut-gendut di suara di kompas.com siapa ya? Berewokan, Pak Bimo. Headline-nya, Presiden memberikan sembako kepada orang-orang miskin. Pak Bimo di situ. Saya bilang darah Yesus. Gua telepon, Bim dapat apa? Dapat kecap. Kecap. Lu juga gak ngemut kecap. Kecap seliter juga bisa 3 bulan. Ya Bapak Ibu ya. Lanjut kita baca ayat 37. Di kesempatan yang berbahagia ini kita buka lagi Lukas pasal 1 ayat 37. Di menit-menit terakhir kita dengarkan renungan ini. Demikian firman Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Meskipun berat tahun depan, meskipun Maria itu berat menghadapi bahwa dia akan mengandung, tidak punya laki-laki, akan bisa dibully sama orang, mungkin juga akan bisa dirajam batu sama orang karena dianggap berzina. Tapi Maria percaya, malaikat Tuhan berkata kepada dia, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ke depan, saya nggak tahu saudara bagaimana, sudah punya pekerjaan yang mapan atau belum, akan pindah bekerja di pekerjaan yang baru apa tidak, mau berbisnis sesuatu yang baru apa tidak, dengarkan saya. Kalau kau tahu benar itu dari Tuhan, kau yakin itu dari Tuhan, maka melangkahlah. Beranilah melangkah. Dan percayalah bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup pelihara saudara. Orang firman Tuhan katakan tidur pun kau akan kuberkati. Apalagi kalau kau kerja. Nangkap ya? Pernah dengar?
Orang percaya saat tidur pun diberkati? Benar? Jadi saat tidur pun aja diberkati, apalagi kalau kita kerja ora et labora. Maka pastilah diberkati, maka jangan jadi orang Kristen yang malas. Saya kemarin baru baca, ya udah saya ulangi kemarin semalam, saya bilang saya lagi sering dengerin seminar-seminar dari orang-orang hebat. Terutama hari-hari ini sepanjang minggu ini saya dengar seminar-seminarnya dari Profesor Renald Kasali. Dia bukan orang Kristen, tapi bagi saya pemikirannya cerdasnya luar biasa. Saya mengagumi dia sejak tahun 90-an ketika saya tahu ekonomi. Beliau adalah salah satu profesor ekonomi, profesor bisnis yang luar biasa memberkati saya. Dia berkata begini, tahun-tahun ke depan, itu akan terjadi yang namanya useless generation. Saya mau katakan sama saudara, useless generation itu apa? Orang-orang yang punya skill, maafkan saya, orang-orang punya degree S1, S2, S3, tapi ketika masuk ke marketplace, dia gak bisa buat apa-apa. Dia tahu hanya di atas paper, di atas kertas. Teorinya dia tahu. Orang-orang gini akhirnya ketika mau bekerja, ngelamar pekerjaan perusahaan di zaman itu berat. Untuk hire orang yang punya S2, S3, gajinya standarnya udah tinggi. Sedangkan ada orang yang lulusan SMA, yang skillnya bagus. Pasti akan pilih orang begini. Makanya kata Prof. Reinhardt itu, jadilah orang yang punya skillful. Hari-hari ini. Saya tadi ngomong sama anak saya. Dia mau jadi sutradara. Sean. Dia lagi berdoa dan bilang sama papanya, "Pah, aku pengen sekolah sutradara di Amerika." Saya bilang tadi di mobil, "Lu sekolah di Amerika, tapi lu kalau sekarang ini nyantai-nyantai aja ya gak ada gunanya." Terus saya bilang sama dia, siapa sih sutradara tadi Papa bilang? Hah? Siapa? Joko Anwar. Saya dengar di satu podcast. Joko Anwar ini orang Medan. Miskin. Dia tinggal di daerah yang berandalan semuanya. Dan supaya dia keluar dari pergaulan yang jahat itu, dia ke bioskop yang kurang lebih jaraknya berpuluh-puluh kilometer dari tempat tinggalnya. Dia gak punya duit. Tapi dia nonton gitu. Jadi di sela-sela bioskop zaman dulu tuh ada celah dia nonton ngintip gitu ya. Terus dia bermimpi dia mau jadi sutradara karena dia mau keluar dari dunianya dia, dari rumahnya dia, dari lingkungan dia. Tapi bapak ibunya gak setuju dia sekolah sutradara. Terus dia bilang, saya karena pinter ini anak, saya mau ke ITB. Tapi bukan untuk dapat degree ITB. Karena dia tahu di ITB itu ada kayak kalau di kuliah lupa aja. Kayak school itu apa namanya? UKM ya. Yang unit kegiatan mahasiswa yang buat film. Tapi ternyata dia gagal, nggak diterima di situ dan dia tetap degree lulus sebagai lulusan ITB. Tapi tahu Bapak Ibu, lulusan ITB ini nggak kerja di mana-mana karena passionnya untuk film. Dia mau jadi sutradara, mau kerja di bisnis perfilman, nggak ada yang percaya sama dia dan dia mulai daftar di surat kabar untuk jadi apa? Untuk jadi kritisi film. Jadi dia nonton film gratis, dia suka, terus dia kritik tuh film. Kelebihannya apa, kekurangannya apa. Singkat cerita akhirnya ada banyak orang film tahu dia, tapi semuanya benci sama dia karena sering mengkritisi film mereka. Suatu ketika dia bertemu di satu pertemuan gitu ya, dengan sutradara yang luar biasa hebat juga, perempuan. Terus dari diskusi itu dia nyeletuk, "Kak, saya ini juga punya skenario film loh." "Serius kamu? Coba sini." Akhirnya dia kasih. Nia Dinata kalau Bapak Ibu tahu sutradara perempuan itu. Dibaca, wah bagus, langsung gitu. Ya, dari nggak punya skill buat film, nggak tahu, tapi passionnya di sana. Siapa yang nggak kenal Joko Anwar sekarang ini? Kalau suka film Indonesia, Bapak Ibu tentu tahu sutradara ini. Dan saya banyak terinspirasi. Bapak Ibu jangan aib, jangan haram dengar kesaksian-kesaksian yang bukan orang Kristen, saudara. Saudara itu begitu sih. Wah ini kesaksian di gereja, dengerin. Bapak Ibu, banyak kesaksian di gereja juga hoak. Palsu. Saya dulu dari gereja besar Bapak Ibu. Yang gereja itu sempat gagal gara-gara hanya mendengarkan kesaksian. Saya adalah bekas imam Masjid Istiqlal.
Kalau saudara dari gereja lama saya tahu itu siapa orangnya. Saya kenal cukup pribadi, ketika ada dewe dia sempat hubungi saya, Japri. Tapi saya bilang, lu kemarin aja kesaksiannya palsu. Ternyata tahu tengah saudara, bukan imam Masjid Istiqlal. Cuma dia pernah di Istiqlal gitu ya, setelah disidang sama orang banyak, dia pernah di Istiqlal lagi ngobrol, mungkin lagi meneduh gitu ya. Waktunya sholat, ya. Terus dia jadi imam. Oh, ini semuanya Kristen dari kecil soalnya, nggak tahu ya saudara. Jadi kalau di dunia Muslim itu ya ada imam sholat, nangkap saudara ya, yang di depan berdirinya, terus di belakang itu bikin saf gitu ya. Nah dia cuma jadi begitu doang. Lah kalau begitu kan semua laki-laki Muslim bisa pernah jadi imam dong? Pasti pernah lah. Kalau sholat berjamaah di rumahmu, bapakmu udah nggak ada, kita anak laki-laki, maka kita jadi imam meskipun ibu kita lebih tua, dia pasti kita imami karena nggak pernah perempuan jadi imam, bener nggak? Koreksi saya kalau saya salah. Benar gak? Tapi dia bersaksi dia adalah imam besar Masjid Istiqlal. Aduh, bullshit banget ini. Dan di gereja banyak kayak gitu saudara. Daripada begitu mendingan kita dengarkan inspirasi orang. Dan salah satu yang saya dapatkan dari seminar Profesor Kasali untuk mencerahkan saudara juga. Semua pekerjaan nanti, bahkan pendeta, gak akan ada gunanya lagi. Coy. Saya berimajinasi, nanti ada software, semua ayat bisa dimasukkan. Oke? Terus ada software juga, nanti ayat yang dimunculkan dengan banyak, saya nggak tahu bahasa komputer, banyak hal dikerjakan, dimasukkan rumus-rumusnya, sehingga komputer itu ketika membaca satu ayat, bisa membuat kata-kata, menafsirkan menjadi beberapa menit. Dan saya termasuk orang yang percaya, one day nanti, pendeta kayak saya, kalau nggak bisa beradaptasi akan ketinggalan. Film apa Sion tadi yang Papa bilang Sion? Yang orang dimasukin di kapsul, yang sakit. Apa tadi? Saya bilang dokter pun nanti, dengerin saya berani percaya, dokter pun nanti nggak ada gunanya lagi. Saya pernah nonton film Hollywood dan bagi saya itu akan tunggu kejadian aja. Ada teknologi sedemikian rupa, dimasukkan dalam sebuah komputer, sehingga komputer itu bisa mendeteksi orang ini sakit apa. Nah nanti orang itu di film itu, saya lupa film apa, pokoknya ada di antariksa itu orang itu kebangun gitu ya, bumi sudah hancur, kemudian dia terluka, dia masuk ke dalam sebuah kapsul, dia tinggal tidur saja, kemudian komputer mendeteksi semua sakitnya dan dia bisa dipulihkan Tuhan. Lewat alat itu. Saya bilang sama Bu Marina kemarin, akuntansi, saya akuntan juga. Itu sebentar akan susah. Paras mana. Sekarang semua sudah pakai software. Semuanya sekarang ini. Saya berani berkata, 10 tahun lagi, maafkan saya, Bapak Ibu yang kerja di pabrik, harus bersiap-siap akan gak dapat kerjaan. Orang kan roboting. Saya kemarin masuk dalam situs percakapan di sebuah grup tentang perang akhir zaman. Perang akhir zaman itu gak melibatkan lagi angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Gak lagi. Sekarang ini negara yang mau kuat secara militer, itu harus punya angkatan keempat. Apa? Cyber army. Hari ini Bapak Ibu, hanya satu orang saya bisa menggerakkan drone, 2-3 drone dari komputer saya. Jauh lebih kecil, tidak butuh banyak uang, gak harus mendidik pilot sedemikian rupa dengan kriteria tertentu. Saya hanya dengan komputer, saya bisa menggerakkan drone, dan drone itu bisa dimasukkan, dibawakan bom atom, hancur dunia perang akhir zaman nanti begitu. Maka Bapak Ibu, gereja juga kan begitu. Maka Bapak Ibu yang punya bisnis yang masih jadul bisnisnya, kelontongan, berpikir ke depan. Kalau kau nggak membuat aplikasi, nggak mau main dalam digital, Bapak Ibu akan ketinggalan. Giant tutup. Hah? Dengerin saya, itu hypermarket juga akan tutup. Cost-nya besar. Sekarang yang maju apa? Orang-orang yang kerja di rumah. Bahkan maafkan saya, calo-calo
Bapak Ibu punya tahu perusahaan yang punya barang, Bapak Ibu tinggal jual, Bapak Ibu nggak punya gudang, Bapak Ibu hanya jadi calo saja. Ini orang yang akan bertahan. Punya restoran sekarang, laku. Siapa yang mau makan di restoran sekarang? Tinggal order. Maka Bu, kalau bangun rumah, kalau kau mau bikin restoran, daripada bikin restoran, bangun dapurmu yang bagus. Masak di situ. Hidup, saya punya teman yang pas di PHK, hopelessnya minta ampun. Sekarang diberkati luar biasa dari usaha kayak gituan. Ada Esther juga. Esther mana? Iya. Ketika dia bilang, Pak, gue mau keluar dari sekolah, goblok, saya bilang gitu. Bahasa saya, ngapain orang cari kerja susah? Serius, Esther? Iya. Dia ngomongnya, saya mau jadi sekretaris, pasti gue gak butuh sekretaris, saya bilang begitu. Tanya Esther. Ternyata dia dagang. Ya dagang no Tabunai itu kan. Pertama kali dikasih ke gue rasanya enak gak? Jujur aja biasa aja. Tapi lama-lama karena tekun. Tuh gue ngomong apa adanya. Mulai rasanya enak. Dia lipstiknya masih pakai. Berarti lu masih bisa lipstik dong. Beli lipstik dong. Dari uang Amos apa uang lo? Uang Tabunai dong. Uang Amos juga. Oh. Tapi dia bisa hidup. Padahal gaji di ngajar anak TK apa susahnya sih, tepuk tangan, lonceng kan gitu doang. Anak TK diculun-culunin juga bisa gitu. Tapi gajinya ada, paling gak dia ditinggalin. Saya ketika ada teman buka sekolah, mau gak nih, gue dapat link nih, butuh guru TK, guru SD, guru SMP. Gak mau apa sih? Gue mau jualan aja. Dan sampai sekarang ketika dia jualan dia gak pernah bilang, Pak sih gue nyesel. Doain gue dong, gue gak punya apa-apa, gak pernah. Meskipun mungkin berkatnya belum seperti dulu, tapi dia bahagia dengan pilihannya sekarang. Kekasih Tuhan 2022 seperti itu. Di Natal ini saya ngomong sama saudara. Ya, pesan Natal kita hari ini adalah berserah kepada Tuhan. Dan Maria kita tahu, bahkan dalam persalinannya pun Tuhan sertai. Ketika gak dapat penginapan, Tuhan kasih palungan. Sehingga bayi Yesus tetap bisa ada tempat untuk membaringkan kepalanya. Natal ini bicara mengenai kesederhanaan. Saya berharap semua saudara belajar untuk hidup yang sederhana. Nggak usah pikir keluar negeri dulu. Hari ini katanya bahkan kalau karantina 14 hari kan. Bapak Ibu kalau liburan karantina nggak bisa di Wisma Atlet. Jangan kayak orang-orang di koran-koran itu yang dablek. Bisa liburan ke luar negeri, tapi berharap karantina di Wisma Atlet. Yang bisa karantina di Wisma Atlet baca aturannya itu hanya buruh migran dan mahasiswa. Kalau Bapak Ibu niat liburan ke Turki hari-hari gini, ya konsekuensinya harus karantina. Di mana? Di hotel. Kalau dijabarin harganya segini, loh emang kan di karantina itu kok di situ dijamin hidupnya, makan minumnya. Bapak Ibu nggak bisa mikir karantina tuh nanti, gue pesan Gojek ketoprak, nggak boleh. Maka kalau hotel yang tadinya harganya 400.000 pas karantina jadi 1 juta semalam, ya wajar karena kok makannya harus di situ. Maka sebaiknya nggak usah lah, kata pemerintah juga jangan keluar negeri dulu. Liburan aja, di mana Pak? Cisauk. Deket. Cisauk Pak. Ya. Di Pondok Rangon. Bikin kemah di sana sambil nabur bunga buat orang tua kita yang sudah dikubur di sana. Saya berharap pesan Natal ini sampai. Bapak Ibu lebih bijaksana lagi. Belajar dari Maria. Belajar pasrah sama Tuhan. Belajar punya komunikasi yang baik dan hidupmu akan diberkati. Yusuf juga demikian, Gembala juga demikian. Natal bicara mengenai kesederhanaan. Selamat Natal semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat pesan Natal pada siang hari ini. Kami belajar banyak bagaimana kami harus menyikapi hidup kami dari Natal yang kami dengarkan. Kami belajar Tuhan Yesus untuk menjadi orang yang seperti Maria. Yang bisa berkata, aku ini cuma hamba, jadilah padaku apa yang kau kehendaki Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu jujur sejujur saya, menjadi orang yang seperti itu susahnya minta ampun. Tapi harus dikerjakan.
Dan Maria bisa mengerjakan kenapa? Karena dia bertanya sebelumnya kepada Gabriel, gimana aku harus melewati semua ini? Dan Gabriel pasti, meskipun tidak tertulis di Alkitab, pasti ada interaksi yang cukup panjang lebar di sana. Bagaimana Maria yang masih notabene remaja, banyak teolog yang mengatakan, penafsir mengatakan usianya belum sampai 12 tahun saudara. Anak usia SD, tahu apa anak gadis usia SD itu? Tapi dijelaskan bagaimana Maria harus menyikapi hidupnya nanti ketika ada bayi Yesus dalam kandungannya. Bagaimana dia harus bicara sama orang tuanya, bagaimana dia harus bicara dengan tunangannya Yusuf. Bagaimana dia harus menghadapi orang-orang yang akan menyinyirkan dirinya yang hamil sebelum menikah. Sehingga akhirnya Maria bisa melewati, dan ternyata kalau kita melibatkan Tuhan, tiada yang mustahil bagi Tuhan saudara. 2022 berat seberat apapun bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Bahkan saudara ketika Maria berniat untuk melahirkan di Bethlehem karena hari itu musim pas lagi ada sensus penduduk. Dia harus kembali ke kota nenek moyangnya, kota Daud. Maria dan Yusuf adalah keturunan Daud. Daud lahir di Bethlehem, maka mereka harus ke Bethlehem untuk sensus di sana. Karena bertepatan dengan sensus itu, semua penginapan penuh, Alkitab katakan tadi. Gak ada satupun yang kosong. Tapi meskipun demikian Tuhan gak tinggal diam. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Meskipun hanya kandang, hanya palungan. Tapi itu tersedia buat Maria dan Yusuf. Sehingga bayi Yesus hanya dengan lampin, dihangati oleh jerami-jerami yang ada di kandang itu, ditidurkan di atas palungan. Natal bukan cuma bicara tentang kesederhanaan. Natal bicara juga soal Tuhan tidak tinggal diam atas kita. Maka saudara berserahlah kepada Tuhan. Saya mengajak semua untuk bangkit berdiri. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa siapkan roti dan anggurmu. Kalau belum memilikinya bisa ambil di depan. Dan saya mengajak perjamuan kudus di momen Natal ini untuk kita meresponnya dengan lebih baik lagi. Tuhan mati di atas kayu salib, bukan momen Natal tapi momen Paskah. Dia berikan tubuhnya agar kita tidak menderita. Dia berikan darahnya supaya kita tidak lagi terikat dengan kutuk dosa. Sebab yang bisa mematahkan kutuk dosa hanya korban darah. Bukan cuma Kristen, tapi semua agama Timur Tengah itu mengajarkan hal demikian. Harus ada korban darah yang diberikan. Dan Yesus memberikan korban darahnya, maka dosa kita diampuni. Maka sebentar di momen Natal ini kita akan menyatu dengan tubuh darah Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kau sakit, kalau kau punya kelemahan tubuh, Natal bicara tentang kabar baik. Maka imani sungguh yang kita makan sebentar bukan lagi roti hosti, tapi adalah tubuh Yesus. Sebab firman Tuhan katakan oleh bilurnya kamu sudah dipulihkan. Sebentar kita akan minum anggur, kita imani kita minum darah Yesus. Sebab firman Tuhan katakan oleh darahnya dosa-dosa kita ditebusnya, diampuninya. Maka bangkitkan imanmu. Supaya Natal 2021 ini setelah selesai ibadah, kau dan aku keluar dari ibadah Natal ini dengan menjadi ciptaan yang baru. Dan ketika kita bersikap di sisa hidup kita masing-masing, sikap yang benar, seperti Maria, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku apa yang kau kehendaki, maka sepanjang sisa hidupmu dan aku masing-masing, hidup kita akan bermakna, diberkati bagi banyak orang, dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Angkat dengan imanmu, roti hosti tinggi di hadapan Tuhan, di atas kepala kita. Dan bersama saya dengan imanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Kami percaya oleh kuasa bilurnya Tuhan, oleh kuasa tubuh Tuhan yang terpecah-pecah ini kami semua sudah dipulihkan, sudah disembuhkan. Semua sakit penyakit, semua kelemahan tubuh, semua vonis dokter tidak lagi berkuasa atas kami. Bahkan COVID-19 segala turunannya, Delta, Omikron, dan bahkan yang lainnya juga tidak berkuasa atas kami. Karena tubuh kami adalah bait Roh Kudus. Kami dipulihkan, disempurnakan, diciptakan kembali baru. Serupa, segambar seperti Allah. Dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus yang sudah memulihkanku sempurna. Makan dengan imanmu saudara. Saya mengajarkan saudara anak-anak boleh menerima, tapi anak-anak tidak boleh mengangkat. Hanya yang sudah dibaptis itu tandanya sudah percaya dengan Yesus, tahu siapa Yesus dan mengimani Yesus secara pribadi.
Tapi anak-anakmu boleh menerima yang mengangkat orang tua ya. Kemudian angkat anggur tinggi di hadapan Tuhan. Bersama saya dengan imanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah perjanjian yang baru. Darah Yesus Kristus yang tertumpah dari atas kayu salib. Kami percaya oleh setiap tetes darah Yesus kami semua sudah disucikan. Sudah dikuduskan. Segala kutuk dosa, kutuk Kejadian 3, kutuk keturunan tidak lagi berkuasa atas kami. Kami dipulihkan Tuhan, disempurnakan Tuhan. Mata kami kudus, bisa memandang kemuliaan Tuhan. Telinga kami peka, bisa dengar panggilan surgawi. Mulut lidah kami penuh kuasa, sehingga apa yang kami ikat di bumi terikat di surga. Doa kami didengar Tuhan, dijawab Tuhan. Tangan kami diberkati, kaki kami diberkati. Sehingga apapun yang kami pegang, yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Kemanapun kami melangkah, tanah bumi yang kami pijak, tanah bumi yang diberkati Tuhan. Kami percaya di Natal 2021 ini, kami semua dijadikan kembali baru, serupa, segambar seperti Allah. Dalam nama Yesus, inilah darah perjanjian yang baru, inilah darah Yesus Kristus yang sudah menyucikanku sempurna. Minumlah dengan iman. Darah Yesus Kristus sempurna. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan buat tubuh dan darah yang sudah kita terima. Di Natal ini, selain kado bayi Yesus yang datang di atas kepada kita dari Bethlehem, kita juga diberkati lewat tubuh dan darah Tuhan yang sudah diberikannya pada kita. Di Natal ini kau sudah disembuhkan, imani sungguh saudara. Kalau kau datang dengan sakit penyakit dengan vonis dokter, sekarang berdoa kepada Tuhan. Aku percaya kalau kau sakit jantung, doa sama Tuhan, imani sungguh. Tuhan, jantungku sempurna. Kalau kau datang dengan sakit apapun, ginjalmu kata dokter bocor, imani sungguh Bapak Ibu. Hanya butuh iman sebesar biji sawi, bilang gunung beranjak, gunung pasti beranjak. Imani sungguh oleh kuasa tubuh Tuhan. Sakit ginjalku ini sempurna. Kalau kau datang dengan salah, dengan dosa, kau merasa kau gak percaya diri karena kau punya banyak salah sepanjang 2021. Dengarkan saya, kau sudah diampuni. Lewat darah Yesus kau sudah diampuni. Doa dengan sungguh Tuhan, segala dosaku sudah diampuni, terima kasih. Bapak Ibu bersyukur sama Tuhan. Kalau kau sudah bersyukur sama Tuhan buat apa yang kau terima pada Natal ini, belajar juga berjanji sama Tuhan saudara. Mulailah jadi orang Kristen yang gentleman gitu. Jangan cuma jadi orang Kristen yang bisanya Tuhan ampuni saya, ampuni saya, ampuni saya. Tapi gak bisa dan gak berani jadi orang Kristen yang berjanji saya mau begini untuk menyenangkanmu Tuhan. Maka berjanji sama Tuhan. Janji mulai Natal 2021 masuk 2022 di sisa hidup kita masing-masing. Janji Tuhan aku mau hidup sejalan seturut kehendak-Mu saja. Ketika kau berikhtiar sedemikian maka Tuhan akan dengar. Dan Tuhan yang saya sembah, Tuhan kita, itu kalau udah dengar janji kita, Dia akan tolong kita semampunya, sekuatnya, agar kita bisa hidup mengerjakan apa yang kita janjikan kepada Tuhan. Dan kalau kau sudah hidup menyenangkan Tuhan saudara, kalau kau sudah jadi orang yang menyenangkan hatinya, dengarkan saya ini, gak perlu minta-minta apapun, gak perlu saudara. Semuanya akan ditambahkan dalam hidupmu. Kau akan diberkati. Bahkan sebelum kau berikhtiar meminta, isi hatimu Tuhan sudah tahu dan Tuhan kirimkan berkat kepada kita. Itu yang saya imani dan saya hidupi dan terjadi atas saya dan keluarga saya, juga gereja ini saudara. Kalau saya bisa, apa bedanya kau dan aku? Kita sama-sama hambanya. Gak ada yang spesial dengan jabatan saya sebagai gembala jemaat atau pendeta, kita semua sama di mata Tuhan. Maka kerjakan sehingga kita masuk 2022. Meskipun ada badai, ada penderitaan-penderitaan di alami dunia, bencana-bencana terjadi, saudara akan keluar lebih dari seorang pemenang. Bahkan ketika kau berjalan dalam padang gurun pun, tangan Tuhan akan menuntun kita. 1000 boleh rebah di kiri, 10.000 boleh rebah di kanan, gak akan menimpa kita. Itu yang terjadi. Kalau saudara sudah percaya, beriman, kerjakan ya. Dan saling mengingatkan. Saya nggak tahu apakah 2022 saudara kilaf atau saya yang kilaf. Tapi kalau kau melihat saya kilaf, saya melihat kau kilaf, izinkan dan ikhtiarkan agar kita masing-masing saling mengingatkan. Ingatkan saya kalau saya salah dan saya akan mengingatkan saudara kalau saudara salah. Itu gunanya kita berkomunitas di gereja ini. Hamba selesai Tuhan dalam menyampaikan renungan Natal. Dan kami percaya perjamuan Tuhan yang kami terima, tubuh darah Tuhan yang kami makan dan kami minum itu memulihkan kami sempurna. Terima kasih Tuhan.
Dan sebentar kami ingin memberikan persembahan kami yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan yang akan memberikan ucapan syukur, persembahan syukur Natal mereka kepadamu. Dan biarlah persembahan ini seperti dupa yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Dan kami berdoa agar gereja kami juga bisa mengelolanya dengan bijak, sehingga gereja kami ke depannya semakin jadi berkat bagi banyak orang. Komunitas yang sedang kami bangun, yakni Duerius Digital Ministry, yakni pelayanan secara online, secara digital, semakin efektif dan akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, pakai kami semuanya dan terimalah persembahan syukur kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu silakan duduk. Di layar nanti akan ada tampilan QR barcode dan juga nomor rekening. Bapak bisa memberikan persembahan terbaik. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan matamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai Baik Bapak Ibu semuanya sekalian, informasi untuk ibadah esok hari jam 9.15 seperti biasa ada Sunday Bible Talk, saudara ya. Lalu jam 11 akan ibadah raya seperti biasa. Dan setelah itu Bapak Ibu bisa kembali ke rumah berkumpul dengan keluarga masing-masing, saudara ya. Karena biasanya kalau Natal kan Natal hari pertama hari ini dan biasanya masih Natal hari kedua besok, saudara ya. Jadi nikmati waktu-waktu indah bersama dengan keluarga saudara sekalian. Baik, kita berdoa saat ini saudara. Bapak bersyukur jika tadi malam Natal ibadah boleh berjalan dengan lancar. Juga hari ya Tuhan kami melakukan ibadah dengan tenang, dengan damai, dengan lancar Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk semua gereja-gereja Tuhan yang hari ini melakukan ibadah Natal Tuhan. Lindungi mereka semua. Kayak mendengar beberapa waktu yang lalu ada teroris yang tertangkap Tuhan di Palangkaraya. Mereka mencoba membuat ricuh Tuhan akan isu-isu bom Tuhan Yesus. Tapi bersyukur Tuhan bahwa Tuhan menggerakkan setiap aparat kepolisian TNI Tuhan. Sehingga mereka boleh tertangkap dalam nama Yesus Tuhan. Kayak berdoa Tuhan setiap gereja-gereja Tuhan dalam masa-masa Natal menjelang tahun baru Tuhan. Kayak berdoa semua gereja dilindungi Tuhan Yesus. Semua umat Kristen Tuhan beribadah dijaga malaikat Tuhan. Kayak percaya Tuhan Yesus Indonesia aman, Indonesia tentram Tuhan. Bahkan berdoa Tuhan mengakhiri tahun 2021 ini Tuhan Indonesia tetap di dalam hati Tuhan. Dan masuk 2022 kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan apa yang terjadi ke depan Tuhan Yesus. Yang kami tahu Tuhan yang menyertai kami 2021. Tuhan yang sama akan menyertai kami sampai 2022 akhir Tuhan Yesus. Indonesia di dalam hati Tuhan. Indonesia tetap diberkati Tuhan. Indonesia aman, damai sejahtera Tuhan. Bahkan pemimpin kami Pak Jokowi Tuhan, Pak Maruf Amin diberkati Tuhan. Beri mereka hikmat-Mu Tuhan Yesus. Walaupun mereka bukan orang Kristen Tuhan Yesus. Tapi mereka pemimpin kami Tuhan. Kami berdoa bagi mereka. Berikan roh takut akan Tuhan. Sehingga boleh membawa Indonesia ini Tuhan melewati setiap krisis yang ada Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan Indonesia benar-benar dilawat dan dijamah Tuhan. Berdoa Tuhan. Pemerintahan juga untuk ekonomi yang ada Tuhan Yesus. Kami mendengar akan banyak tantangan ke depan Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan. Sekalipun rebah kiri kanan kami. Kami percaya kami tetap berdiri teguh, tegap bersama dengan Tuhan. Ekonomi Indonesia pun kami berdoa Tuhan. Kemarin kami melihat Tuhan, mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad berkata, baru kali ini Indonesia bisa mengungguli Malaysia di ASEAN ini. Artinya Tuhan, Indonesia saat ini benar-benar dipakai Tuhan menjadi center point
untuk ekonomi di Asia Tenggara Tuhan Yesus. Berdoa sungguh Tuhan, ekonomi Indonesia benar-benar bukan hanya pulih tapi bangkit bahkan maju Tuhan. Berdoa juga Tuhan hari ini untuk setiap TNI Polri Tuhan, berkati mereka Tuhan. Mereka berjaga-jaga hari ya Tuhan, mereka bertugas Tuhan semata mengayomi Indonesia Tuhan, membawa Indonesia aman, tentram, damai sejahtera Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap TNI Polri kami Tuhan. Berkati setiap nakes yang ada Tuhan, mereka sedang bertugas Tuhan. Karena banyak isu beredar di luar Tuhan Yesus. Bahkan akhir tahun ini akan melonjak kembali Tuhan gelombang COVID ini Tuhan Yesus. Tapi kami berdoa Tuhan, dari nakes yang ada, dari dokter yang ada, dari relawan yang ada Tuhan. Mereka boleh melayani setiap umat manusia dengan hati mereka Tuhan. Tidak ada gelombang COVID ketiga Tuhan. Kami berdoa Indonesia sehat. Indonesia sehat dalam nama Yesus Tuhan. Berdoa juga Tuhan hari ini untuk pemerintahan Tangerang Selatan Tuhan, diberkati Tuhan. Gereja-gereja Tangsel pun kami percaya bergandengan tangan Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan, gereja-gereja ini Tuhan berdoa bagi pemerintahan kota Tangsel ini Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Tangsel pun diberkati Tuhan. Berdoa untuk gereja kami Tuhan, JKDW. Setiap visi misi yang Tuhan tanamkan kepada gembala kami Tuhan, di 2021 akan diakhiri dengan baik Tuhan Yesus. Masuk 2022 kami mendengar ada visi misi yang baru yang Tuhan tanamkan bagi gembala kami Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap pelayan digital ministry kami bukan hanya memberkati Tangsel Tuhan, bukan hanya memberkati Indonesia Tuhan, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan dari pelayan JKI2 ini Tuhan Yesus. Pakai lebih lagi ya Bapak. Setiap rekan-rekan pelayan kami Tuhan hari ini Tuhan berkati. Setiap jemaat yang hari datang Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang terikat Tuhan lepaskan dalam nama Yesus Tuhan. Yang ada jalan mutu setiap masalah mereka, Tuhan berikan jalan keluar. Di momen Natal hari Tuhan Yesus, kami kembali dari ibadah kami Tuhan. Kami berkumpul dengan keluarga kami. Kami membawa terang-Mu Tuhan, mau berkat-Mu Tuhan. Sehingga di mana kami melangkah, tanah bumi yang kami injak adalah tanah bumi yang diberkati Tuhan. Sehingga banyak orang melihat kami, ada Yesus Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa Surga. Kami berdoa, lanaskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, saya undang berdiri. Kita akan terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Angkat kedua tangan kita. Seperti Tuhan memberkati Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang sama akan kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa di sorga menyinari engkau dengan wajahnya. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah. Dijadikan engkau naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Apapun yang engkau kerjakan, engkau pegang, Tuhan mampukan berhasil. Diberkatilah lumbung usahamu, studi pekerjaanmu, pelayananmu, keluar masuk keuanganmu, kesehatanmu. Maka pulanglah, terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, cinta tulus dan murni dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, mesra, intim dan Roh Kudus selalu menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan datang menjemput kita. Yang diberkati katakan dengan iman, amin. Selamat
Bagi Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.